Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kejayaan, kebahagiaan, kesuksesan hidup manusia dunia akhirat hanya dalam amal agama yang sempurna, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam pada saat ini belum mampu mengamalkan agama secara sempurna karena lemahnya iman. Sedangkan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa mengamalkan agama secara sempurna karena memiliki sifat-sifat yang mulia, yaitu 6 sifat para sahabat. 6 sifat tersebut yaitu pertama, yakin terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, salat khusyuk khudu. Yang ketiga, ilmu ma'adzikir. Yang keempat, ikramul muslimin. Yang kelima, tasbihun niyah. Yang keenam, dakwah dan tabligh, khuruj fisabilillah. Setiap sifat terdiri dari arti, maksud dan tujuan, keuntungan dan cara mendapatkannya. Sifat yang pertama, yakin terhadap kalimat thayyibah la ilaha illallah, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Maksud dan tujuan mengeluarkan keyakinan terhadap makhluk yang ada di dalam hati dan hanya memasukkan keyakinan atau kebesaran Allah ke dalam hati. Keuntungannya, mamata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah, yusaddiqu qalbuhu lisanahu min abwabil jannati syarab. Barang siapa meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia meyakini apa yang diucapkan oleh lisannya ke dalam hati, maka Allah akan masukkan surga dari pintu mana yang ia sukai. Sekecil-kecil iman, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas surga yang luasnya 10 kali dunia. Kalimat la ilaha illallah apabila ditimbang 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, maka akan lebih berat kalimat la ilaha illallah. Cara mendapatkan dakwahkan pentingnya iman, latihan membentuk halaqah iman, dan berdoa kepada Allah agar diberi hakikat iman. Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maksud dan tujuan satu-satunya jalan untuk mencapai kebahagiaan dunia akhirat hanya mengikuti sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Keuntungannya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 31, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, barang siapa yang mengaku cinta pada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu sunnah baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuhibbukumullah, Allah akan cinta terhadap hambanya yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan ampuni semua dosa-dosanya. Wallahu ghafurur rahim, Maha suci Allah, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tamassaka bi sunnati 'inda fasadi ummati falahu ajrun 'inda syahid." Barang siapa yang berpegang teguh terhadap sunnahku dikala rusaknya umatku, maka dia akan mendapatkan pahala 100 orang mati syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih." Belum sempurna iman salah seorang mukmin sebelum menyandarkan hawa nafsunya terhadap apa yang telah aku bawa. Cara mendapatkan dakwahkan pentingnya sunnah, latihan menghidupkan sunnah, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi hakikat sunnah. Sifat yang ketiga yaitu ilmu ma'adzikir. Ilmu artinya pengetahuan, zikir mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Maksud dan tujuan daripada ilmu untuk mengetahui perkara yang hak dan yang benar, yang batin, anjuran dan larangan, perintah dan sunnah. Keuntungannya ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mempunyai ilmu beberapa derajat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu tariqan ila jannah." Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya menuju majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan langkah kakinya menuju surga. Di hadis yang lain Rasulullah bersabda,
Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan terhadap hambanya, maka hambanya ini difahamkan dalam perkara agama. Cara mendapatkan dakwahkan pentingnya ilmu fadail. Latihan duduk dalam majelis ilmu fadail, hadirkan fadilah dalam setiap amal. Berdoa kepada Allah agar diberi hakikat ilmu fadail. Yang kedua, dakwahkan pentingnya ilmu masail. Latihan duduk dalam majelis ilmu masail bersama para ulama, bertanya kepada ulama masalah bab agama dan dunia. Dan berziarah terhadap ulama, berdoa kepada Allah dan beri hajat ilmu masail. Zikir, mengingat Allah sebagaimana agungnya Allah. Maksud dan tujuannya, bagaimana mengingat Allah di dalam setiap waktu dan keadaan. Cara keuntungannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadhkuruni ashkurkum." Ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat kepadamu. Washkuruli wala takfurun, dan bersyukurlah akan nikmatku dan jangan ingkar terhadap nikmatku. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalul ladzina yadhkuru rabbahu wal ladzina yadhkuru rabbahu matsalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang ingat kepada Allah dengan orang yang tidak ingat kepada Allah bagaikan orang yang hidup dengan orang yang mati. Cara mendapatkan dakwahkan pentingnya zikir, latihan dengan cara tasbihat, tanda cinta kita kepada Allah, istighfar, tanda cinta kita kepada diri kita sendiri, tahlil, menafikan makhluk dan menisbatkan hanya kepada Allah. Salawat, tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan itu dibaca 100 kali setiap pagi dan petang, habis subuh dan habis asar. Dan membaca Al-Quran 1 juz setiap hari. Apabila hafid 3 juz. Dan menghafal serta mengamalkan doa-doa masnunah. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hakikat zikir. Sifat yang keempat, ikramul muslimin, memuliakan saudara muslim. Maksud dan tujuan menunaikan hak-hak saudara muslim tanpa meminta hak kita untuk ditunaikan. Keuntungannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi." Belum sempurna iman salah seorang mukmin sebelum mencintai saudaranya sama dengan mencintai dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwatun." Sesungguhnya orang mukmin ini bersaudara. Di ayat yang lain Allah firmankan, "Ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa untha." Aku jadikan laki-laki dan perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan aku jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Cara mendapatkan dakwahkan pentingnya ikramul muslimin, latihan dengan cara memuliakan ulama, menghormati yang lebih tua, menghargai sesama, sayang terhadap yang lebih muda, bergaul dengan orang-orang yang berbeda watak, memberi salam terhadap orang yang dikenal ataupun orang yang tidak dikenal, berdoa kepada Allah agar diberi hakikat ikramul muslimin. Sifat yang kelima yaitu tasmiyah, meluruskan niat, maksud dan tujuan, melaksanakan seluruh perintah Allah, menjauhi larangan Allah semata-mata karena Allah dengan cara Rasulullah SAW. Keuntungannya, Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat hati dan amal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati dan amal perbuatanmu. Cara mendapatkan dakwahkan pentingnya tasmiyah, latihan dengan cara mengoreksi setiap amal di awal, di pertengahan dan di akhir semata-mata karena Allah, dan istiqomah di dalam amal, dan juga istighfar setelah beramal kebaikan ataupun amal soleh, dan membaca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim 3 kali.
berdoa kepada Allah agar diberi hakikat taslimnya. Sifat yang keenam yaitu dakwah dan tabligh khurud fisabilillah. Dakwah artinya mengajak, tabligh menyampaikan, khurud fisabilillah keluar jalan Allah. Maksud dan tujuan yaitu untuk memperbaiki diri dengan cara mengorbankan diri, harta, waktu untuk agamanya Allah, dan mengajak orang lain untuk sama-sama memperbaiki dirinya dengan cara mengorbankan diri, harta, waktu untuk agamanya Allah Subhanahu wa taala. Keuntungannya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan dia berhijrah dan bermujahadah di jalan Allah dan saling tolong menolong di dalam agamanya Allah, maka Allah sebutkan ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang yang seperti ini benar imannya, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya, dan Allah akan memberikan rizki yang mulia. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, sukakah aku tunjukkan perdagangan yang tidak akan merugi dan terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Yaitu pertama beriman kepada Allah, yang kedua dan Rasulnya, dan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan diri dan hartanya. Dan itu lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya diri harta orang-orang mukmin telah Allah Subhanahu wa taala beli dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Cara mendapatkan dakwahkan pentingnya iman, dakwah dan tabligh khurud fisabilillah. Latihan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala 4 bulan seumur hidup. 40 hari setiap tahun, 3 hari setiap bulan. Dan belajar untuk meningkatkan pengorbanan 4 bulan setiap tahun, 10 hari setiap bulan, 8 jam setiap hari. Dan mengajak anak istri kita yang perempuan keluar di jalan Allah 3 hari setiap 3 bulan atau 4 bulan, 15 hari atau 10 hari setiap tahun, dan 40 hari setiap 2 atau 3 tahun. Dan keluar India, Pakistan, Bangladesh 2 bulan, dan juga negeri jauh 2 bulan atau 40 hari. Dan juga menghidupkan amal makomi, musyawarah, taklim 2,5 jam, dan jauhlah 1-2 dan 3 hari pengeluaran dari mahala sendiri setiap bulan. Dan juga hadir malam markas iktikaf, hadir malam halakoh, musyawarah halakoh markas, dan juga nusroh apabila ada jamaah di halakoh, dan nusroh keluarga apabila yang ada keluar di jalan Allah. InsyaAllah saya niat untuk mengamalkan dan menyampaikan. Bagaimana dengan tuan-tuan? InsyaAllah. Agustus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi hakikat dakwah dan tabligh khurud fisabilillah. Agustus insyaallah. Agustus insyaallah ada ijtima yang bertempatan di Cikampek. Diharap untuk orang-orang DKI dan Jawa Barat serta Banten untuk berkumpul, dan ditargetkan yang hadir insya Allah 100.000 orang. Perkumpulan umat Islam, bukan jamaah tabligh, tapi perkumpulan umat Islam. Bagaimana memikirkan agamanya Allah, mendakwakan agamanya Allah ke seluruh alam. Insya Allah. Insya Allah. Jangan sembah berhala. Ada Tuhan di sini, ada Tuhan di sana, Tuhan di mana-mana. Allah Maha Besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampun ya Allah, ampun-ampunnya sampai masuk surga tanpa hisab. Allah Akbar. Sini siapa ini namanya? Abu Zar. Masya Allah. 4 bulan Habib.
Allah Akbar. Habib dari Madiun, dari Maduran, Masya Allah. Habib Ali. Allah Akbar. Insya Allah. Ini Ustaz Eka. Masya Allah. Allah Akbar. Ustaz Asari. Masya Allah. Ustaz ini Jenal. Masya Allah. Ini adalah 40 hari. Semua insya Allah. Allah Akbar. Hari ini 40 hari pas. Malam ini besok kita ke markas Bonjer, Wapsi. Masya Allah. Insya Allah ya. Tanpa pengorbanan. Mohon maaf kalau salah sama Pak Wali kita. Ya, Allah. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun ya Allah, ampunnya sampai masuk surga tanpa hisab.